Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya berasal darinya dan pasti kita akan kembali kepadanya. Tidak terkecuali yang baru saja mendahului kita, yang amat kita cintai, almarhum Haji Muhammad Lutfi Ali bin Haji Khairul Anam, yang meninggal tanggal 2 April 2021. Suami dari ibu yang juga baru meninggal, almarhumah Hajah Khumairah binti Haji Solehah, yang meninggal 13 April 2021. Subhanallah, kayak janjian suami istri dipanggil Allah dalam penyakit yang sama, ya, apalagi bunda kita dalam bulan suci Ramadan. Jadi sepertinya memang menunggu pintu surga terbuka baru pergi. Cita-citanya orang ada dua, Bapak Ibu. Pertama, ingin mati syahid. Yang kedua, ingin meninggal dalam bulan suci Ramadan. Ini dua-duanya. Barang siapa yang meninggal karena penyakit menular adalah mati syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, tertutup semua pintu-pintu neraka, terbuka semua pintu-pintu surga. Jadi kepada segenap keluarga yang ditinggal, kepada sahabat saya, adinda saya, Pak Sabilul, dan juga Pak Safiuddin, ya, tangguhkan jiwa batinnya, karena ayahanda dan ibunda meninggalkan kita dalam suasana tersenyum. Tidak gampang dipanggil Allah dalam keadaan seperti ini. Ibu tidak lama meninggal, suaminya dipanggil juga. Jadi rupanya almarhum tidak rela sendirian di alam barzahnya. Dia memanggil istri tersayangnya mendampingi dirinya. Istri yang taat rela juga, ya, meninggalkan kita semuanya, karena kita yakin keduanya lebih dicintai Allah daripada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, seluruh keluarga besar almarhum almarhumah, seluruh kolega, adinda Pak Sabilul dan juga Pak Safiuddin. Satu sisi kita bersedih ditinggal oleh orang tercinta kita, tapi pada sisi lain kita bangga, kita bahagia, karena seluruh tanda-tanda kebaikan muncul pada almarhum dan almarhumah ini. Semoga kedua-duanya tentu adalah husnul khatimah. Semoga juga seluruh anggota keluarganya pun juga akan menyusul dalam situasi yang sama. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sesungguhnya tidak perlu kita takut mati. Terutama bagi orang-orang yang suka dan berpengalaman mati. Jadi ada hadis Nabi, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati yang sebenarnya. Dengan kata lain, belajarlah mati sebelum kematian itu datang. Bagaimana caranya? Banyak. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Jika ingin menjadi pintar mati, pintarlah tidur.
Kalimat terakhir yang kita ucapkan sebelum tidur ialah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu wafat, maka itu pasti masuk surga. Itu susah. Kita harus latihan. Sebelum kita tidur, baca la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kalau itu lancar, maka selancar itu pun juga ketika kita menjalani hakikat kematian itu. Mutu qabla an tamutu. Kematian itu ada 2 macam. Mati dalam arti terpisahnya antara jasad dengan nyawa. Ya, seperti almarhum dan almarhumah. Jasad dan nyawanya terpisah. Kematian yang kedua ialah kembalinya roh ke asal usulnya. Roh itu dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Roh itu bisa bolak-balik kembali kepadanya. Kembalinya roh kepadanya, itulah yang dilukiskan dalam ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita atau roh merupakan inti manusia, asalnya dari sana, dan kita kembali ke sana. Mengembalikan roh kepada pangkuannya semula tidak mesti harus menunggu terpisahnya nyawa dengan badan. Boleh jadi nyawa dengan badan kita tetap menyatu, tapi roh kita kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita sholat 5 waktu, benar-benar kita kembalikan diri kita kepadanya, roh kita kembalikan kepadanya, itu sudah mati di situ. Kematian ialah kembalinya roh ke tempat pangkuannya semula. Kalau kita berpengalaman mati, maka insya Allah kematian sesungguhnya lewat sangat biasa, insya Allah. Tidak perlu kita mati dalam pengertian terpisah nyawa dan roh untuk mati. Mari kita belajar mati sebelum mati, insya Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan mengira orang-orang yang mengorbankan kepentingan pribadinya demi untuk jalan Allah itu mati. Enggak, dia tetap hidup dan bahkan dia tetap akan mendapatkan rezeki dari Allah. Ini isyarat bahwa orang yang di alam kubur, alam barzah pun juga membutuhkan rezeki. Bicara tentang konsep rezeki dan tetap memohon rezeki dari Allah. Jaminan Allah kalau kita mati di jalan Allah, rezeki di alam barzah pun. Caranya seperti apa? Mungkin anak-anaknya rajin mendoakan mereka, itu rezeki bagi yang bersangkutan. Semua kiriman doa kita kepada almarhum atau almarhumah bertajassud, menjelma menjadi parsel yang menghibur orang-orang yang kita niatkan untuk kita kirimkan di alam barzahnya. Bersyukur, berbahagia, berbanggalah. Almarhum Haji Muhammad Lutfi, almarhumah Haja Humairah, anak-anaknya sangat saleh, salehah, cucu-cucunya pun juga demikian. Maka itulah puncak kebahagiaan seseorang, manakala orang hidupnya rutin mendoakan dirinya ketika ia sudah wafat. Subhanallah, Masya Allah. Inilah catatan singkat dari saya pribadi maupun selaku imam besar Masjid Istiqlal, Rektor PT IKI Jakarta, kemudian juga Ketua IPIM yang juga Adinda Saifuddin masuk sebagai pengurusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita, almarhum almarhumah ditempatkan di sisinya, kita pun juga yang masih hidup dijemput nanti pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lahuma wa'afihima wa'fu anhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.